kembali lagi dengan saya Kevin dan saya Kaci. Malam ini kita kedatangan perkenalan dulu Pak. tamu spesial. Halo, saya Roy dari sutradara filmnya Takai. Sutradara dari film Takai. Oke. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang proses pembuatan film Takai. Benar. Oke. Pertama mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Sudah kan tadi. Oh ya udah, lagi ya. Lebih detail. Lebih detail lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Hariri. IG saya @royhanhariri. Follow guys. Terus dicantumkan. Saya sutradara dari seperti tadi yang dibilang film Takai dari tim Jawara Film. Oh, jadi nama krunya Jawara Film. Jawara Film. Oke. Untuk pertanyaan pertama mungkin. Oke, jadi sebelum masuki tentang film Takai ini, saya mau tanya dulu nih Mas. Oke, apa tuh? Alasan Masnya masuk atau suka di dunia perfilman itu kenapa? Jadi sebenarnya saya itu bukan anak film dari kecil. Saya itu hobi, emang seni, film seni juga. Cuman dulu seninya adalah menggambar. Pas SD itu masih menggambar, itu SMP aku itu udah berpindah transformasi ke animator, tertarik bikin animasi, bikin anime gitu. Cuma saat masuk SMK, saya sempat masuk di pas kelas 10 itu jurusan multimedia, Mas. Nah, MM bener. Nah, di MM itu dulu ada pelajaran animasi masih. Cuma setelah adanya kurikulum Merdeka ini, multimedia di sekolahnya saya itu diganti jadi broadcasting perfilman tiba-tiba. Nah, itu saya kaget, Mas. Yang sebelumnya saya emang menyatakan menjadi animator, tiba-tiba dihadangi oleh dunia film. Ini apa gitu? Berarti awalnya gak kepikiran? Bukan emang niat di film atau apa. Terus saya mencoba mendalami dulu, beradaptasi tentang apa sih ini film gitu-gitu, nonton film, pelajari tentang kru ini itu. Ternyata saya lebih tertarik jadi sutradara gitu. Nah, terus puncaknya itu ada pada saat kelas 11, dimana saya itu ingin berencana membuat sebuah tim sendiri dulu. Nah, saya punya nama tim film itu namanya Nanggung Production sebelum adanya Jawara Film. Ya, itu. Kenapa kok namanya Nanggung Production? Nanggung Production karena itu bukan nama candaan atau apa, itu nama emang ada konteksnya. Kita udah kelas 11 nih, kenapa baru bikin kru film sekarang, baru niatnya sekarang, karena lihat kelas 10 intinya nanggung banget. Terus anggotanya itu nanggung gitu, sedikit anggotanya nanggung, bener skill-skill kita ya amatiran semua, Mas. Nah ya mulai dari awal gitu, kita garap film, terus tambah lagi kita mempelajari tentang film itu udah beberapa jam terbang juga. Terus di kelas 12 kita itu terutama saya ya ketemu disamperin oleh anak film dari Jogja gitu kan, dikasih materi tentang film. Wah, saya makin tertarik gitu, bukan mau jadi seorang animator, itu udah hilang. Tiba-tiba ini kayaknya dunia film seru gitu. Nah, setelah itu saya kayaknya setelah lulus SMK ini pengen kuliah film gitu. Terus saya searching, cari ternyata diisi Jogja, terus yang terbaik itu ada JFA dan lain-lain. Di Jakarta itu ada apa? IKJ. Nah, cuma saya langsung izin dia tuh ke orang tua kan, nggak dibolehin ternyata sekolah kejauhan di luar provinsi juga. Akhirnya saya cari yang lain gitu kan, jurusan film kampus gitu kan di Jawa Timur apa. Ternyata cuma satu-satunya di UNES, bro. Makanya aku sampai percobaan, aku harus masuk jurusan ini gitu. Terus udah masuk, akhirnya masuk sekarang sama STF. Itu studi televisi dan film. Jadi bener-bener nggak ada kepikiran jadi anak film sebenarnya, karena keadaan. Bener
mentakdirkan takdir, dan hidup itu bener-bener random. Ya memang jalannya mungkin yang awalnya Iya, gambar, iya. ke animator masih inilah ya. Atau masih mirip-mirip kan? Iya, mirip-mirip. Dia anak film. Oke, terus sukanya jadi film. Iya, kayak gitu bro. Terus apa lagi? Masih maba berarti di tes. maba, masih tahun ini baru masuk. Oke. Tapi udah mulai ini berani untuk apa ikut lomba, lomba film pendek. Malah saya pengen banget gitu, dan apa ya, pengen menunjukkan kalau kita itu udah segini loh, dan sekaligus menambah pengalaman juga, portofolio lah gitu. Ya, Kan bisa. nanti buat anak film itu kebantu pas mau masuk PH Production House. Jadi orang-orang anak film itu setelah lulus kuliah ini masuk production house, dan itu butuh portofolio. Nah, portofolionya itu lewat film-filmnya atau enggak kredit title. Gitu. Jadi alasannya untuk memproduksi film ini apakah hanya untuk portofolio atau mungkin ada alasan lain? Memproduksi film Takai ini, Iya. saya itu ini yang ngedakan itu namanya Dewan Kesenian Situbondo. Nah, instansi Dewan Kesenian Situbondo itu baru mengadakan lomba film itu tahun kemarin, baru 23. Ini baru ya. Baru banget. Di 2023. Sekarang 2024. Sekarang 2024. Jadi itu lomba film keduanya mereka gitu. LFP-nya mereka gitu. Terus saya lihat gitu di teknik nggak di postingan, wah kok jadi tertarik gitu ya. Tapi anggota saya itu masih kurang lah. Dulu kan yang seperti tadi dibilang kan sama Nanggung Production, Nanggung Production. Tapi orang-orangnya itu pada kuliah yang jauh-jauh gitu. Oh, itu yang pisah sama ini. saya. Circle SMK Mas ya. Bukan circle SMK ya, apa ya, beda. Intinya krunya saya itu udah pisah-pisah, terus udah ada yang menikah, bahkan ada yang malas gak mau diajak, seperti itu bro. Jadi kekurangan, cuma tinggal 8 orang gitu dari 20-an orang. Nah makanya itu saya ajak beberapa orang itu di jurusannya saya sendiri buat jadi satu tim gitu. Buat tim yang baru Bener. dengan nama yang baru. Ya, Jawara Film. Jawara Film. Seperti itu. Nah, alasannya itu ikut lomba ini karena tertarik seperti yang tadi, tertarik. Sesuai sama ini juga. Portfolio ya? juga, nama portfolio juga bro. Interest. Nah, interest, dan saya juga pengen tahu gimana sih ngedirect teman-teman di kampus. Sebelumnya kan cuma sebatas SMK. Jadi mungkin dari proses pembuatan film kan ada praproduksi, Nah, produksi dan post pro. post production atau pasca produksi. Dari film dari proses pembuatannya itu mungkin penonton juga penasaran, Ya, ingin tahu. ya, ingin tahu mungkin ada menemukan kesulitan apakah Iya. mungkin diceritakan pengalamannya. Tas para sampai pos. Ya dari Dari 3 itu. Nah, begini. Jadi sebelum syuting itu saya dapat kabar sekitar 1,5 bulan yang lalu gitu. Udah ada poster gitu kan, ada poster film. Saya tertarik dengan temanya yang seperti itu. Saya garap lah naskah bersama scriptwriter saya gitu kan. ya tadi Kenapa tuh? temanya belum disebutkan. Oh iya, temanya ini adalah anti bullying. Anti bullying. Anti bullying temanya. Nah, saya karena tertarik aja ada tema anti bullying. UKK saya itu di SMK anti bullying juga. Oh pernah bikin. Pernah bikin film yang anti bullying juga. Tuh. Jadi saya kayak merasa deket kan. Garap aja, saya garap itu naskah di pra itu sekitar 2 mingguan. Jadi sekitar tanggal berapa ya? 20 Oktober sampai 5 November sorry. 20 Oktober sampai 5 November itu baru selesai naskah. Itu masih pra, habis itu kita lakukan PPM 1 2 3, terus itu reki. Setelah itu PPM finale, terus kita berangkat
tanggal 15 10 hari setelah selesai 10 hari setelah selesai naskah. Dan itu kita juga masih casting dari tanggal 10 Desember 10 November sampai 14 November. Jadi tanggal 15 sampai tanggal 16 17 itu. kesulitan di masa casting itu bagaimana saat mencari aktor Oh. sama pemeran yang lain? Oke. Jadi kan aktornya ini di filmnya saya adalah seorang ODGJ gitu. Dan ceritanya nanti itu Menggunakan ODGJ asli? saya masih belum ini sih mas, belum berani gitu kan di situ. Karena pasti yang pertama eksekusinya bakalan susah. Oh iya. Itu pasti bakal mengganggu teknis. Benar. Itu pasti kewalahan. Dan di casting mungkin malah lebih gampang ya. Jadi Sudah menjiwai ini ya? menjiwai banget kan. Dia di casting kita gini, saya itu sama cast director saya ada namanya Satria itu nyari kan di kampus, wah siapa ini orang yang cocok dengan fisik ODGJ terus mau dibotakin gitu. Di ceritanya nanti itu bakal dibotakin gitu kan. Terus cari ini nggak mau, cari ini oh setuju dengan harganya tapi nggak mau botak mas gitu. Cari satu lagi cocok nih mukanya mirip-mirip kayak bisa aja gini itu gak niat intinya. Cari itu lagi gondrong mau, dia masih bimbang tetap gak mau dibuat tapi masih bimbang kayak aduh saya kayaknya kalau sholat istihara sampai segitunya mas. kayak seakan-akan pilihan hidup gitu karena dia kan gondrong banget segini terus nanti dia syuting 3 hari cok aku sampai botak gitu. Sayang banget ya. Sayang banget. Terus di akhir itu saya udah agak menyerah gitu sama si cast, udah menyerah kayak udah wah gimana ini gitu. Tiba-tiba ada seorang itu di belakangnya cast director itu jalan di belakang saya. Wah, tuh, gimana kalau kita pakai ini? Kan banget. Kayak orang gila beneran. Terus tuh kita samperin dia, kita nih mas mau gak jadi aktornya saya gini gitu. Bayarannya segini. Dia tertarik langsung gara-gara bayaran dan dia tertarik juga pengen jadi seorang ODGJ. Nah kebetulan orangnya itu adalah anak teater. Anak teater Pas gitu ya? pas banget gitu. Gitu. Itu habis itu kita casting gampang ya karena anak teater kebantu banget dan dia saat produksi pun jarang ada yang Oke. itu good banget. Mungkin lanjut di bagian produksi. Postur apa produksi? Ya, saat produksi Oh dulu pas mungkin. produksi. Jadi produksi kita kan 2 hari tuh. 2 hari. 2 hari syuting. Apakah 2 hari itu cukup? Aslinya cukup. Kita itu mau loros berapa jam ya? 4 sampai 5 jam. Itu gara-gara reki kita belum matang. Prak kita belum matang. Aslinya kalau reki itu matang, semuanya ke shot list. 2 hari itu cukup banget. 2 hari cukup banget. Oh jadi yang bikin lama itu. Yang bikin lama kita reki itu pas pra pro itu kurang shot list yang banyak karena ada waktu juga. Artinya reki itu udah cukup sehari 3 hari. Soalnya kita masih mau ini konti nggak Pak? Ini logis gak sih kalau jumping nggak gitu. Nah, apalagi rekinya kita itu gak ada astrada, gak ada artistik, gak ada aktornya. Jadi mereka saat pas tahap produksinya saat syutingnya itu bingung tuh. Gitu kan. Sedangkan yang di OP udah tahu. Ketinggalan berita lah gitu ya, dibilang seperti itu. Tapi alhamdulillah masih bisa kok tolong karena meskipun molor gitu sampai malam masih bisa ada lagi. Kita ada usaha lah. Namun kok nggak ada yang bocor di visual. Untuk film 8 menit 2 hari mungkin cukup. 2 hari cukup. Film pendek. Ya. Kemudian Post pro. ya Bagian post pro. Pas post pro juga kita dikasihnya itu 2 minggu. Nggak 2 minggu juga, seminggu lebih kayaknya, lebih 4 hari atau 3 hari. Jadi tanggal 18 sampai tanggal 26 itu kita post pro. Pertama kita